Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Domain Lilby, berjumpa lagi dengan Kak Reni di segmen Sabtu Ngopi. Sabtu ngobrolin pendidikan Indonesia. Kemarin kita sudah membahas di Sabtu Ngopi kemarin dan Sabtu Bertamu kemarin, kita membahas tentang bagaimana dasar olahraga dan juga permainan tradisional yang tergolong dalam olahraga rekreasi. Bagaimana teman-teman suka dengan sajiannya? Sudahkah dipraktekkan di sekolah teman-teman? Nah, di kali ini Kak Reni membawa narasumber, bersama narasumber yang sudah tidak diragukan lagi di dalam ilmu keolahragaan, terkhusus dalam active learning bagi anak-anak, begitu ya Deden ya? Betul sekali. Nah, di tengah-tengah Kak Reni sudah ada narasumber hebat, nanti Kak Reni akan bacakan profilnya. Tetapi sebelum kita mulai menyapa beliau, Kak Reni mau mengajak teman-teman dulu untuk like, comment, share, and subscribe di Domain Lilby. Assalamualaikum Adeden. Waalaikumsalam. Tahu nggak teman-teman, di samping saya ini orang hebat banget loh. Izin Adeden Kak Reni membacakan ya. Tapi sapa dulu dong teman-teman Domain Lilby. Hai. Hai aja. Salam olahraga. Salam olahraga. Ya betul, beliau salam olahraga karena beliau adalah salah satu dosen di Unsika di bidang ilmu keolahragaan. Betul, Sport Science Department. Sport Science Department. Oi, lidah Kak Reni langsung berubah karena setupnya kayak begini. Baik, izin Kak Reni membacakan Adeden nih tentang profil Adeden. Aku memanggilnya Adeden karena memang karena aku teteh, akhirnya saya harus memanggilnya AA. Sama halnya dengan Asarif gitu. Mau masuk mungkin? Kalau masuk aja nggak apa-apa. Suruh masuk aja, alami kok. Nggak apa-apa mas, masuk aja. Boleh. Masuk aja. Di sini santai kok. Santai. Ngopi, kita dalam segmen ngopi ngobrolin pendidikan Indonesia. Ngopi juga nggak boleh tegang dong. Betul. Harus santai. Di depan Adeden sudah ada sajian Thai tea. Top ya. Top, dicoba dulu biar nggak nangis. Ini emang top nih. Nah, seru kan? Kemarin kita di Pohon Jati. Kali ini kita ada di Mat Peci Grill and Gourmet di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang. Nah, silakan, makanan kita udah datang nih. Taruh di sini saya, nggak apa-apa. Terima kasih. Yang lainnya taruh di sana untuk tim saya. Nah, spesial dari Mat Peci adalah tahu cabai garam. Biar lada ya. Biar pedes obrolan kita tentang betul. Kid Development nih. Iya. Boleh sambil minum kan? Aman. Karena ini sambil membacakan profil dari AA. Pada tahun 2010 sampai 2014 beliau menyelesaikan pendidikan kepelatihan olahraga di Universitas Pendidikan Indonesia. Alumni UPI. Siapa sahabat UPI? Like, comment, share, and subscribe ya. Ada alumni di sini. Kemudian beliau melanjutkan langsung program pasca sarjana di pendidikan olahraga Universitas Negeri Jakarta. Ya. Encer sekali. Baru selesai udah sekolah lagi. Saya perlu 6 tahun untuk sekolah lagi. Baik, dan sekarang beliau sedang melanjutkan program doktoral di pendidikan jasmani juga di Universitas Negeri Jakarta. Nanti kita tanya alasannya kenapa memilih olahraga. Sama dengannya, karena ini bertanya kepada Asyari. Keahlian beliau adalah strength and conditioning. Nah, nanti kita tanya apa sih strength and conditioning? Experiential learning program. Makanya tadi namanya beliau adalah Deden Akbar Izzuddin. Deden Akbar Izzuddin, SPD, MPD, ELP. Apa itu ELP? Ini nih kita mau tanyain lagi. Kemudian jago banget di dalam data analisis statistik. Izin ya nanti bantu saya S3 ya. Oh siap, dengan senang hati. Bismillah. Kemudian outdoor activity. Kalau ingin kenal beliau boleh berbagi? Boleh. Ingin kenal beliau untuk mengetahui tentang program-program keolahragaan khususnya dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan orang dewasa, boleh menghubungi beliau di Instagramnya @dedenakbar337. 337 apa tuh maknanya? 337 adalah nomor dari pencinta alam, nomor NTA. Oh. Saya dulu memang mahasiswa pencinta alam. Mahasiswa pencinta alam. Hiking, mountaineering gitu ya. Climbing, camping, olahraga arus deras, diving. Kalau beliau sudah dari dulu, kalau saya telat baru mau sekarang. Sudah lupa umur ya, udah mau 40. Baiklah, gak usah disebutin.
Baik, pengalaman beliau adalah, ini banyak banget beliau juga ternyata direktur dari Sport Ranger Education Program sama dengan Asyarif, kemudian pemateri dari Experiential Learning dari Provinsi Jawa Barat, Betul. Aili ya Aili. kemudian Ketua Gugus Kendali Mutu Prodi Ilmu Keolahragaan, banyak sekali beratnya. Sekretaris Umum Pelestari Olahraga Tradisional Portina yang kemarin kita undang tuh Aheri, beliau sekretarisnya. Karena ini banyak banget sih temennya, ini dong harus berteman dengan siapa aja. Tenaga olahraga di Soina Kabupaten Karawang dan konsultan strength and conditioning serta konsultan pelatihan pendidikan konsultan pelatihan dan pendidikan. Jadi kalau mau mengembangkan diri, capacity building, outbound dan lain sebagainya bisa dengan beliau. Prestasi beliau adalah pantas ya. Strong karena beliau adalah peraih medali emas dayung Porda tahun 2014. Dayung Dayung. Weh, ada goyang duyung. Goyang dayung itu goyang duyung ya. Salah ya. Oke, kemudian medali perunggu dayung Porda 2014. Betul. Kenapa bisa beda nih? Yang satu emas, yang satu perunggu. Karena di dayung itu kita sebagai atlet itu tidak hanya satu nomor pertandingan saja. Kalau sepak bola itu banyak atletnya, tapi dia memenangkan pertandingan itu cuma satu medali aja. Medali juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kita sebagai atlet dayung itu karena banyak nomornya kita bisa bertanding di 2 nomor, di 3 nomor gitu. Dan alhamdulillah 2014 itu satu emas, satu perunggu. Luar biasa. Bonusnya juga lumayan ya. Berarti sama dengan Asyari kemarin, kalau beliau adalah atlet gulat, beliau adalah atlet dayung. Yang satu di gulat, yang satu di dayung. Aduh, karena ini mulai ya. Kemudian yang paling keren lagi adalah beliau peraih medali perak di kejuaraan International Dayung Varsity Boat Race di Putrajaya, Malaysia. Biasa aja sebenarnya ya. Apa sih rahasianya? Mari kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, gimana tadi perjalanannya? Wah, luar biasa ya. Karawang pasti panas. Top, Karawang panas tapi bikin nyaman. Nah, kenapa nyaman? Karena Karawang ini banyak hal yang bisa dikembangkan. Apa saja nih? Wah, langsung dikejar sama banyak sekali di Karawang itu. Satu, kota industri. Kedua, UMR-nya paling tinggi saat ini. Wow, pindah bagi ya. Bagi teman-teman yang memang bergerak di dunia industri, Karawang lebih worth it ya. Di Karawang lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, Adeden, kita berbicara tentang Kabupaten Karawang nih. Siap. Apalagi Adeden aslinya sebetulnya bukan Karawang, kalau kalian tahu kan? Iya, saya asli Bandung. Logatnya beda sama Cikampek. Makanya saya tanya, kenapa bisa nyangsang di Unsika? Di Unsika. Waktu itu saya setelah 2014 lulus, dapat juara medali emas. Terus Desembernya di wisuda. Nah, 2015 saya berangkat dulu ke kampung Inggris. Ke Pare belajar dulu bahasa Inggris, mempersiapkan untuk masuk ke Pascasarjana. Baik. Nah, saya dari kampung Inggris baru daftar di Universitas Negeri Jakarta. Pilihannya itu ada 2 waktu itu. Tetap di Bandung atau keluar dari Bandung. Saya pilih keluar dari Bandung. Alasannya filosofi orang Sunda itu biasanya kan kurung batokeun. Apa itu kurung batokeun? Itu tidak mau keluar dari kandangnya. Nyaman di dalam zonanya. Nah, makanya filosofinya harus dirubah, bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman. Menyebarkan zona nyaman. Tepuk tangan dulu dong penonton. Jadi itu alasannya, dan ingin mencari pengalaman baru mungkin. Betul, ya. Satu hal yang Teteh tanyakan juga sama Sarif kemarin kepada Adeden, di tengah banyaknya pilihan fakultas, ada fakultas kedokteran. Kalau kalian ini lihat juga Adeden berpotensi bisa masuk ke sana. Ada fakultas teknik, bisa banget. Tapi Adeden memilih fakultas ilmu keolahragaan, terutama di kepelatihan. Nah, ini yang kalian baca. Kenapa tuh? Kenapa pilih olahraga dan kepelatihan? Karena pengalaman waktu bertanding di tingkat internasional, hal yang paling membanggakan itu adalah ketika kita bisa membawa bendera merah putih dengan bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya di luar negeri.
Dan itu sudah terwujud Dan di itu sudah terwujud di kegiatan kejuaraan di Malaysia. Wih, keren. Karena Itu yang umur berapa? bisa melaksanakan kegiatan bendera Yap. sama menyanyi lagu Indonesia hanya 2. Apa aja? Pertama adalah kegiatan olahraga, Oke. dan yang kedua adalah kunjungan kenegaraan. Dan yang paling mudah digapai adalah Adalah ke olahraga. Makanya itu dipilih. betul sekali. Tapi jurusan SMA-nya apa sebenarnya? Jurusan SMA saya IPA. Iya, ampun sayang banget. IPA ke olahraga jauh Besti. Aku aja nggak lulus ya IPA. Nah, Teh Reni mohon maaf ya. Kenapa saya IPA dan tertarik ke olahraga? Nah, itu yang mau ditanyain. Nah, karena gini Teh, orang-orang bilang bahwasannya orang yang berlari atau memilih olahraga itu menghindari matematika, Betul. menghindari statistik. Yes, betul itu. Padahal ilmu olahraga itu berkaitan dengan angka-angka, berkaitan dengan sudut, berkaitan dengan matematika. Karena di olahraga itu ya ada biomekanika. Apa itu? Biomekanika ilmu yang mempelajari tentang mekanika gerak, fisikanya ada di sana. Berapa derajat tangan harus diangkat? Betul. Ada pendulum, ada kecepatan. Banyak sekali yang perlu dihitung. Salah berarti ya kalau orang menganggap jurusan olahraga adalah pelarian dari matematika. Betul. Itu aku soalnya kenapa ngambil jurusan PLS. Jadi karena tidak lolos di matematikanya, jadi sadar diri ke PLS. Berarti memang sebenarnya olahraga itu penuh dengan keilmuan yang memang diterapkan dalam sehari-hari. Betul. Contohnya numerasi gitu ya. Betul. Oke. Menarik nih, jadi aku semakin penasaran sama yang namanya olahraga. Kemudian akhirnya fokus lagi nih lanjutin. Betul. Di S2. Di S2. Tapi yang Teteh tahu kan sekarang dosen nih. Betul. Nah, itu sejarahnya gimana? Kuliah nih S2. Apakah S2 dulu? Apakah dosen dulu? Oke. Kuliah dulu. Karena syarat untuk menjadi dosen itu harus dari magister. Minimal S2. Betul. Legalitasnya adalah magister. Baik. S2. Lulus 2017. Kebetulan saya ada teman dosen juga Unsika. Beliau menawarkan, karena kan Unsika sudah negeri. Baik. Nah, menawarkan, mau nggak gabung untuk masuk ke Unsika? Cuman waktu itu program studi olahraganya cuma satu, Iya. PJKR. PJKR itu apa? PJKR itu adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Rekreasi. Betul. Lulusannya itu menjadi guru. Guru SD, SMP, SMA, guru PJOK. Berarti gelarnya SPD juga ya? Gelarnya SPD karena di bawah pendidikan kan, di bawah Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, FKIP. Nah, teman senior saya bilang, boleh nggak kalau gabung untuk mendirikan prodi baru, namanya Program Studi Ilmu Keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Ya. Tadinya tadi PJKR. Yang tadi PJKR. Ada ilmu keolahragaan. Betul. Beda memang. Beda. Fungsinya. Beda. Kalau PJKR itu lebih ke pedagogis, ke pendidikan. Kalau ilmu keolahragaan itu lebih ke sainsnya olahraga. Karena gelarnya pun bukan sarjana pendidikan, tapi SOR. Oh. Sarjana olahraga. Kalau yang tadi jadi guru, Betul. yang PJKR. Ya. Kalau yang ilmu keolahragaan, SOR. 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 Betul. Oke. Menarik ya, ternyata banyak juga. Jadi nggak sesederhana itu olahraga ya, banyak Banyak sekali. bidang-bidangnya. Nah, tapi kan dari kepelatihan nih, Betul. terus milih keolahragaan. Ada perbedaan nggak sih dari jurusan yang ambil? Olahraga sport science itu kan payungnya olahraga. Ya. Di atasnya. Payung itu Di atasnya olahraga. Nah, sport science itu atau ilmu keolahragaan itu membawahi beberapa bidang atau konsentrasi. Baik. Tadi PJKR itu kan masuknya ke olahraga pendidikan. Terus kepelatihan itu kan masuknya ke olahraga prestasi. Siap. Nanti ada yang disebut dengan olahraga rekreasi. Oh, ini kesinambungan dari kemarin bahasa Betul. kita ya. Terus nanti ada olahraga rehabilitasi atau olahraga sport recovery. Sport recovery. Ya. Nah, ini yang kemarin belum terbahas nih. Apa tuh sport recovery? Sport recovery itu setiap kita melakukan exercise latihan, Oke. pasti akan mengalami kelelahan. Betul. Nah, kelelahan itu tidak boleh dibiarkan. Oh. Kelelahan itu pasti harus ada rest kan. Ya, betul. Rest itu kan untuk pemulihan. Pemulihan, betul. Ada yang disebut dengan rest pasif,
ada yang disebut dengan rest aktif nanti. Tahan dulu. Tahan dulu. Kita akan tanya tentang rest Aktif dan rest pasif. di segmen kedua bersama Adeden. Siap. Sampai ketemu. Teman-teman Domain Lilby, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dulu. Kita sudah masuk segmen 2 nih. Tadi kita bahas rest pasif dan rest aktif dalam keolahragaan. Recovery khususnya. Betul. Ya. Apa sih itu? Untuk rest pasif itu kan dia diam ya. Diam, istirahat gitu kan. Tidak melakukan. Kita olahraga, kita langsung duduk. Kalau kita jogging, lari, terus duduk, diam, itu Rest pasif. Oh. Nah, ada yang disebut dengan rest aktif. Aktifnya itu ketika kita melakukan exercise. Yes. Nah, nanti ada jogging. Oh. Jadi kalau motor udah dikebut ya, udah digeber kan panas nih mau. Betul. Itu jangan langsung dimatikan. Kalau nanti dimatikan, kalau itu nanti bakalan jebol kan. Istilahnya berarti suhu tubuh. Suhu tubuh, betul. Makanya jangan, mohon maaf nih ya. Kalau teman-teman berolahraga terutama nih ya, jangan atau hindari minum air dingin. Oh. Kenapa? Ini banyak banget kejadian. Misal nih, kan ada kegiatan Car Free Day. Betul. Ini fenomenal banget. Kemudian lari, haus. Yang dicari minuman kemasan yang dingin. Air putih yang dingin. Betul. Tidak boleh. Karena kalau kita piring saja gitu kan, dari panas ke dingin juga boleh. Dari piring saja, dari panas ke dingin nanti bisa pecah. Nah, begitu juga tubuh kita. Oh. Kalau tubuh kita fragile. Panas, terus kena dingin, itu akan syok nanti. Pelajaran loh ini. Ya itu. Makanya kita harus diturunkan pelan-pelan. Makanya di dalam latihan itu atau aktivitas itu ada pemanasan, ada kegiatan inti, ada cooling down. Oh, pendinginan. Pendinginan. Itu yang disebut rest aktif. Betul. Ya, cooling down dulu, santai dulu. Kadang kan biasanya udah main bulu tangkis, udah pakai baju salin, pulang. Ya, betul. Nah, itu yang kurang tepat. Harusnya di pelemasan dulu, ada yang disebut dengan pelemasan aktif, ada yang pasif gitu kan. Oh ya Allah, ya. Selama ini karena ini gitu tuh. Jadi kan suka males, ada yang biasanya kalau habis capek kan rest pasif dulu nih. Betul. Kadang semua orang rata-rata rest pasif lah. Kemudian baru ayo lo kita belum pendinginan. Iya. Stretching istilahnya. Stretching. Oh itu. Ya. Karena memang kenapa perlunya stretching itu? Karena untuk memperluas gerak sendi. Biasanya disebut dengan range of motion. Range of motion. Room. Betul, seluas-luasnya pergerakan sendi kita. Contohnya ya, kalau kita luas, kenapa orang itu perlu sendinya luas? Supaya terhindar dari cedera. Oke. Makanya kalau ketika kita merasakan sakit, kita nggak bisa tuh melakukan pergerakan bebas. Betul. Karena roomnya tadi tidak dimaksimalkan. Makanya caranya adalah ketika otot itu berkontraksi, itu akan memanaskan, akan meregang. Keren ya. Maka dari itu ketika otot memanas itu dimaksimalkan. Jangan sampai saya ngambil jurusan S3-nya. Seru loh. Sepertinya udah mulai tertarik ini ke olahraga ya. Iya, benar. Karena itu aku suka olahraga tapi hanya sekedar suka. Teteh dulu atlet olahraga lari dan badminton. Aslinya di situ. Kalau terutama lari, tapi tidak tahu keilmuan kayak gini. Nah, mungkin ini juga terjadi di beberapa sekolah khususnya. Mungkin kalau di kuliahan mereka sudah dapat ilmu nih. Nah, yang ingin kita tahu adalah apakah semua guru tahu tentang hal ini gitu. Oke. Terutama guru-guru olahraga yang sekolah dasar sampai SMA. Untuk pembekalan di kurikulum olahraga sendiri ya, karena saya tadi background-nya itu adalah di GKM, Gugus Kendali Mutu. Betul. Karena kan saya bersinggungan dengan pembuatan kurikulum, pembuatan penyebaran mata kuliah. Betul. Untuk melihat di kurikulum pendidikan jasmani saja gitu kan, mereka sudah dibekali. Ada dibekali dasar-dasar kepelatihan, ada dibekali terkait dengan belajar motorik, perkembangan dan belajar motorik, motor learning. Ya. Ada diberikan mata kuliah terkait dengan metodik didaktik
pembelajaran Belajar. olahraga Oh, gitu. berarti intinya paket lengkap sebetulnya. Betul. Ya. Dan yang paling basic adalah anatomi dan fisiologi. Apa itu? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan Anggota tubuh. anggota tubuh. Kalau Fisiologi terkait dengan fungsi dari organ anggota tubuh. Termasuk tadi Kerja hubungannya jantung. kerja jantung, sendi-sendi. Sendi-sendi, Oh, keren ya. ilmu mempelajari Asik tentang loh. fungsi. Asik loh, serius. Makanya kenapa tertarik olahraga? Karena kita berhubungan dengan orang atau makhluk hidup. Makhluk hidup, betul. Makanya kenapa saya lebih tertarik, karena saya unsurnya dari IPA. Ada biologi. Ya, betul. Fisika, ilmu hitungannya. Hitungannya, biologinya tentang ke anatomi dan Anatomi, fisiologinya. Kimianya terkait dengan aksi reaksinya. Ya kan? Hormon yang dikeluarkan. Hormon yang dikeluarkan. Ya, Nanti kita ketemu dengan doping olahraga. Ya, dong. Banyak sekali pembahasannya di olahraga. Aku masuk S3 olahraga. Seru. Sangat-sangat luas. Jadi gini, awalnya manggil Adeden ini sebetulnya karena ini ingin tahu, beliau mengirimkan program yang namanya Kids Development. Jadi Adeden, Kareni, Asarif dan teman-teman dari Sport Ranger dan Lilby sedang mengembangkan namanya Kids Development A. Siap. Sehingga harus dibahas tentang olahraga dulu, makanya Betul. kita bahas olahraga. Nah, terkait olahraga ini juga, A, berarti kan sebetulnya di pendidikan olahraga, berarti dari pendidikan anak sampai ke orang dewasa. Betul sekali. Beda nggak, A, penanganannya atau cara stretchingnya, cara melatihnya mungkin gitu? Oh, beda. Kalau kita di pendidikan jasmani nih. Oke. Pendidikan jasmani kan berjenjang, apalagi dengan kurikulum sekarang kan wajib belajar 12 tahun ya. Betul. Ada di SD, SMP, SMA, itu penanganannya juga berbeda. Makanya di SD itu ada yang disebut dengan, kan sekarang ada capaian pembelajaran ya. CP. Merdeka. Kurikulum Merdeka. Siapa yang belum hafal? Nah, Ya. hafalnya. Hafal lah. Kita tebak nanti di kuis, tenang. Nah, ada segmen kelima ya, segmen kuis kita tanya. Waduh, karena kan Oke. saya bersinggungan dengan kurikulum. Oke, Harus oh iya, apa? penjaminan mutu pasti hafal. Salah nanya dari aku. Oke, A, dilanjutkan, A. Ya, kalau yang di SD, kalau di SD itu kan memang CPL-nya atau capaian pembelajarannya itu terkait dengan bagaimana cara membentuk atau memforming keterampilan gerak dasar Oke. atau yang disebut dengan fundamental, karena kan dari 6 sampai 9 ya. 8 gitu kan. Maka dari itu yang dikuatkan. Nah, A, berarti kan ini penting banget untuk anak usia dini. Betul. Terkait fisik motorik. Dan bisa nggak sih Adede menjelaskan seberapa penting kemudian penelitian para ahli yang sudah membuktikan hal itu, A? Ya. Terkait dengan anak usia dini ini kan memang poin utamanya itu, kalau kita, kan saya memang backgroundnya kepelatihan. Ya. Di kepelatihan itu ada yang disebut dengan LTAD, LTAD, Long Term Athlete Development. Long Term Athlete Development. Berarti persiapan atlet, Betul. pendidikan atlet jangka panjang lah. Jangka Dari panjang berarti lah ya. itu bahasanya gitu kan. Nah, dimulai dari 0 sampai 6 tahun atau yang disebut dengan active start itu. Baik. Ada active start, terus masuk ke fundamental, terus masuk ke learning to train, bagaimana dia belajar untuk bisa berlatih. Baik. Terus dia lanjut lagi di fase training to train, Yes, betul. berlatih dengan menggunakan program latihan yang sudah khusus. Ya, betul. Terus Yang sudah menjurus yang atlet. ke arah Ya, atlet, ke cabangan olahraga, ada yang sepak bola, ada yang voli, ada yang basket dan cabang olahraga yang lain. Terus selanjutnya adalah learning to kompetisi. Yap. Dia berlatih untuk menyiapkan pertandingan, Ya, tapi ya, bentuk belum berbicara tentang juara. Oke. Nah, selanjutnya adalah learning to win. Berlatih untuk jadi juara. Itu sebetulnya memungkinkan nggak ketiga hal itu yang saya sebutkan? 3 atau 4 sih tadi? Ya, Dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar. sangat-sangat bisa. Tapi belum terjadi ya? Belum terjadi karena memang tadi CPL-nya apa gitu. Karena beda antara olahraga prestasi dengan olahraga pendidikan. Oke. Kalau olahraga prestasi yang memang tidak berkompeten, Yap. itu tersisihkan, Terskip. terskip, Oke. tereliminasi. Tereliminasi karena dia tidak punya kompetensi Kompetensi yang mendukung dari di bidang betul. misalkan olahraga Ya. sepak bolanya. Ya. Oke. Tapi kalau olahraga prestasi itu kan mencari juara. Ya, betul. Berarti juara itu dari yang terbaik, Betul. yang itu tereliminasi. Tapi kalau olahraga pendidikan
yang kurang bagus itu dirangkul untuk bisa lebih baik. Distimulasi lebih baik lagi. Nah, kita kembali lagi ke ActiveSAR. Yes. 0 sampai 6 tahun itu adalah pondasi utama untuk membangun yang disebut dengan multilateral gerak. Multilateral motorik. Ya, gerak. Betul. Susah. Multilateral gerak. Gerak. Ya, multilateral movement. Nah, oke. Gitu. Apa itu multilateral movement? Multilateral movement itu adalah bagaimana si anak dari 0 sampai 6 tahun itu memiliki kapasitas bergerak yang banyak. Baik. Ya, terutama di fundamental movement ya. Gerak dasar. Gerak dasar. Iya. Kan kalau 0 sampai 6 tahun dari bayi itu dia bisa menggerakkan gitu kan, goyang kepala gitu kan. Ya, sampai bergerak dia bisa berjalan, berdiri, merangkak kan gitu kan ya. Oh, itu juga dipelajari ya? Itu dipelajari. Karena kan tadi ada mata kuliah perkembangan belajar motorik. Itu pembahasannya dari dalam kandungan malahan. Oh. Tadi kita bahas tentang multilateral. Maaf ya pemirsa ya, saya kelebihannya bibir soalnya. Susah. Multilateral movement. Nah, kita bahas tadi tentang bayi tadi. Betul. Berarti pengaruh sekali ya Sangat pengaruh sekali karena memang kalau di olahraga itu kan ada ergosistema gitu kan. Apalagi itu. Ergosistema itu adalah sistem gerak kita, tubuh kita kan. Manusia itu dibangun oleh ergosistema. Ada ergosistema primer, sekunder, dan tersier. Yes. Nah, yang primer ini yang paling pokok. Satu adalah muscle, otot. Skelet, tulang dari ujung kepala sama ujung kaki. Dan yang ketiga yang paling utama adalah saraf. Nah, kenapa nanti muncul itu? Karena memang 3 unsur ini yang paling mendominasi. Makanya dari 0 sampai 6 itu kita berfokus ke 3 komponen ergosistema primer itu. Keren. Nah, teman-teman, ada 3 sistem apa namanya? Ergosistema ya. Yang primer itu ada muscle, otot, ada yang skeleton gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Tulang, dan ada saraf. Nah, itu wajib distimulasi sejak usia dini. Tahan dulu, kita akan masuk ke segmen ketiga. Kita akan bahas fungsi yang ketiga tadi. Betul. Di dalam pendidikan anak usia dini. Jangan kemana-mana, jangan lupa like and subscribe.